Dulu aku berjanji akan membantunya melalui semua masalah. Tapi di saat ini aku malah tidak bisa melakukan apapun. Sesak sekali rasanya menahan keinginan untuk mengganggunya. Lebih baik aku membuat kue ulang tahun ini saja. Hah? Kenapa ada lagi mobil yang berhenti? Dan lagi, perasaan ini sungguh familiar. Mobil Fusihan? Sudah berapa lama dia di sana? Kenapa tidak ada pesan dari ponselku? Ternyata tidak ada baterai. Aku juga mengaturnya ke mode diam. Aku sungguh bodoh. 30 panggilan, juga ada penjelasan Liao Haoshan. Rasanya semua gundah dalam hatiku hilang dalam sekejap. Cuhe, Sihan? Nona Yun, syukurlah Anda akhirnya datang. Sihan? Rupanya kamu bisa datang ke sisiku tepat waktu. Ini adalah jawaban terbaik yang bisa aku dapatkan. Maaf, Xiang, sudah membuatmu khawatir. Aduh, lupa Cuhe masih ada di sini. Aku baru teringat. Tuan Mingshuan mau menelponku untuk membahas kerjaan. Tuan, aku turun mobil dulu ya. Anda dan Nona Yun silakan berbicara. Ponselku tidak ada baterai dan tidak ada suara. Malahan kamu, kalau aku tidak melihatmu, sampai kapan kamu akan duduk di sini? Kenapa tidak masuk mencariku? Ternyata memang tidak ada baterai ya. Aku hanya ingin menghukumku dengan cara ini. Hao Xuan sudah mengatakannya padamu kan? Sihan, Dulu aku mengira menurut sedikit bisa menghindari banyak masalah, tapi tidak kusangka mereka semakin berlebihan. Tiba-tiba memintaku bertunangan dengan keluarga Qin di saat aku menyelidiki kasus kematian orang tuaku. Tidak peduli keluarga Qin ataupun keluarga Fu, aku merasa sangat jijik pada hal-hal yang dipenuhi oleh siasat licik seperti ini. aku tidak bisa membayangkan bebannya. Tapi walau begitu, Fusihan tetap bersedia kemari dan mengatakan semuanya padaku. Aku juga harus... Xiang, Jangan bergerak, dengarkan aku. Sihan, apa kamu tahu hari ini aku pergi ke rumah kakek. Aku mengetahui ibu menemukan kebahagiaan baru miliknya. benarkah? Kamu juga tidak percaya, bukan? Ibu sudah disiksa oleh Yun Yiming selama belasan tahun. Bahkan saat aku masih kecil, aku tidak pernah melihatnya tertawa begitu bahagia. Dengan sifat ibu, aku kira dia akan hidup demi diriku selamanya. Aku harus berterima kasih pada orang yang membuat ibuku tersenyum. Terlebih lagi, aku ingin berterima kasih pada ibuku yang berani keluar dari neraka itu. Sihan, sebelumnya, Liao Haoshan pernah mengirimku pesan dan berkata bahwa ayah Zero dan orang tuamu adalah teman baik dulu. Dia menduga keluarga Qin pasti mengetahui banyak petunjuk tentang kematian orang tuamu. Kamu sengaja datang kemari dan menjelaskan padaku. Aku sangat senang. Tapi aku tidak boleh memutuskan setiap kemungkinan yang ada dalam penyelidikan demi keegoisanku sendiri. Kamu mau aku menyetujui pertunangan dengan keluarga Qin? Tidak mungkin, aku tidak mungkin main-main dengan pernikahan. Musuh ada di kegelapan. Kalau kita tidak membuatnya terlihat seperti asli, kita akan kehilangan banyak kesempatan yang bisa digunakan. Aku juga ingin seperti ibu, menjadi berani demi masa depan kita. Tentang pertunangan kita, aku percaya kamu pasti bisa menjaga batasmu di dalam ini. Terima kasih, Xiang. Aku tidak akan benar-benar bertunangan dengan Zero. Berikan aku sedikit waktu lagi. Sebelum hari pertunangan, aku pasti akan menemukan bukti yang cukup banyak. Baik. Fusihan, aku tidak akan memaafkan orang yang mencelakaimu. Keluarga Qin ataupun keluarga Fu, asal ada kamu di belakangku, aku akan mempunyai keberanian yang besar. Setelah diselidiki baru tahu, ternyata Xian memberikan banyak sumber daya ke wanita itu. Bahkan aku juga tidak pernah mendapatkan perlakuan seistimewa ini. Dan Xiang, setelah sponsor terbesarmu pergi, berapa lama Shengda milikmu bisa bertahan? Aku sangat menantikannya. Sudah oke, berikan laporan auditnya pada asisten Ye. Baik, Presiden. Sungguh sial. Akhir-akhir ini kebetulan sekali ada masa penjualan buruk untuk bahan produk. Dulunya Shengda hanya bisa pas-pasan menyanggupi batas akhir modal. Tapi setelah melewati masa ini seharusnya akan membaik.
Kemarin, setelah berbicara dengan Sihan, moodnya kelihatan membaik, walaupun masih belum bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi aku yang sekarang tidak boleh menambah masalah lagi untuknya. Aku dan sepupu akan berusaha. Presiden Ryun, Kamu, Feng Ziyu? Ada banyak masalah akhir-akhir ini. Kalau aku tidak salah ingat, kamu selalu membantu di tempat Liao Haoshan. Aku bisa tenang melihat keadaan mentalmu yang cukup baik. Liao Haoshan sungguh aneh. Awalnya saat Xian menyuruhmu membantunya, aku sungguh takut kamu mengira kami mengenalkanmu ke orang aneh. Dia tidak mengganggumu, kan? cara dia memanggil Sihan sudah begitu akrab. Kemampuan profesional Liao Haoshan sangat hebat. Aku bisa menyelidiki hal yang dulunya bahkan tidak kupikirkan. Aku sudah sangat beruntung. Aku sangat berterima kasih padanya. Di sisinya ada begitu banyak orang yang hebat. Mungkin menjaganya diam-diam adalah pilihan terbaik. Sekarang, yang harus kulakukan adalah segera menemukan pembunuh ayahku dan memanjarakan mereka. Presiden Ryun, saat bersama Liao Haoshan, aku selalu mencari tahu mengenai orang yang mencelakai orang tuaku. Akhir-akhir ini ada sedikit hasil, semuanya ada hubungannya dengan perusahaan yang bernama Qianru. Apa? Feng Ziyu baru saja mengatakan Qianru? Walaupun petunjuknya masih sedikit, tapi aku berani yakin di dalam perusahaan ini ada orang kepercayaan orang tuaku yang saat itu tidak mereka curigai. Dia mengetahui dengan jelas tentang grup Feng. Dia mengkhianati semua orang. Begitukah? Xiang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ini sungguh menakutkan. Baik orang tua Sihan dan orang tua Feng Ziyu, semuanya berhubungan dengan Qianru. Ini kekuasaan macam apa yang sedang dihadapi Sihan? Pantas saja penyelidikannya begitu susah. Maaf mengganggu, Presiden Yun. Wakil presiden dari grup Qin sudah datang. Beliau sedang menunggu Anda di ruang meeting. Ada apa? Bukannya di lobi ada ruangan luar untuk menjamu tamu luar? Zero datang kemari. Apakah demi masalah fusihan? Presiden Yun, Nona itu berkata, kalau membahas di ruangan luar, Anda pasti akan menyesal. Wakil presiden dari grup Qin? Bukankah dia adalah Qin Zero yang kata Liao Haoshan kemarin akan segera bertunangan dengan Fusian? Tidak apa-apa, Wakil Presiden Qin sudah begitu pengertian. Kita jelas tidak boleh menolak kebaikan orang lain. Qin Zero, mau apa kamu?